ya. Nah, mudah-mudahan ini percontohan untuk nasional Jawa Barat, gitu. Karena kemarin kami sudah bertemu dengan Kepala Balai Tikomdik seluruh Indonesia, baru di Jawa Barat yang sudah dilakukan seperti ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ya ikuti kegiatan ini dengan baik. Dan sekarang mungkin secara daring dengan Museum Penerangan, besok insya Allah Pak Kepala Sekolah merekayasa bagaimana supaya bisa luring, gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu gurunya dulu yang berangkat atau kepala-kepala sekolahnya secabang dinas pendidikan wilayah 9 gitu ya. Gitu ya. Nanti biar Muspen yang memfasilitasi bagaimana ya supaya ada tick and give-nya gitu ya. Muspen punya konten, kami punya audiens ya. 20.000 kami serahkan untuk Muspen gitu ya. Dan tentunya ending dari ini semua adalah bagaimana anak-anak Bapak yang Bapak cinta ini adalah melek teknologi informasi komunikasi pendidikan atau meningkatkan kompetensi di literasi digital ya. Jadi literasi digital ini kita akan dapatkan pada hari ini dan kita sebagai anak-anak milenial siap untuk bersaing berkompetisi di dunia global ya. Semoga anak-anak SMK 1 Majalengka ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ya, ada jadi bupati, dan tentunya juga ada juga yang menjadi gurunya seperti kami. Ya, selamat untuk kalian. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan sekali lagi mohon Pak Sekdis untuk memberikan arahan sekaligus membuka pada acara pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Satari atas sambutannya. Untuk berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Museum Penerangan yaitu Bapak Abdullah yang akan menyampaikan pesannya secara virtual. Untuk itu kepada operator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdullah, Kepala Museum Penerangan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau Tikomdik Distrik Provinsi Jawa Barat, Bapak atau Ibu Kepala Cabang Dinas Jawa Barat, juga Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi SMA dan SMK se-Jawa Barat serta virtual experience Museum Penerangan yang saya sayangi. Saya sangat senang dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, adik-adik sekalian meski hanya melalui video. Bapak, Ibu, dan adik-adik, kami sangat berbangga hati dapat berkenalan dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang baru saja melaunching program transformasi pendidikan, semangat mengedukasi anak muda menggunakan teknologi informasi yang mumpuni, membuat Museum Penerangan dan Distrik Jawa Barat, dalam hal ini Balai Tikomdik Distrik Jawa Barat, berjalan beriringan dengan dalam mencerdaskan anak bangsa di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini kita laksanakan secara daring melalui kegiatan virtual experience Museum Penerangan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas komitmen kita bersama dan semoga manfaat dari kolaborasi ini berbuah baik melalui kesuksesan adik-adik SMA dan SMK se-Jawa Barat di masa depan. Cakap berkomunikasi serta piawai memilah dan memilih informasi untuk
kemajuan bangsa. Akhir kata, selamat menikmati pengalaman interaktif berkunjung secara virtual ke Museum Penerangan. Semoga kita segera bertemu di Museum Penerangan, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Abdullah atas sambutannya yang telah disampaikan secara virtual. Untuk berikutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Edi Purwanto MM. Untuk itu kepada Bapak Edi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya panas nih ya. Tapi udah dingin kan sambil kipas-kipas ini. Atau masih panas? Oh. Ini padahal kegiatannya sampai jam 1 ini. Ya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dewi, selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 9, Pak saya hormati Pak Zahri selaku Kasubag TU Wilayah 9, Pak Satari selaku Kasubag TU di Tikomdik, Bapak dan Ibu Kepala SMK di wilayah Majalengka yang hadir secara langsung, Pak Ahmad Karyono, Mas Asep. Ini bulan 2 Asep langsung haji. Selamat ulang tahun Pak Asep, kita nyanyi bersama-sama. Rekan-rekan dari cabang, maaf dari Majalengka, makasih Mas. Anak-anakku semuanya yang ada di sini, baik yang secara hari ini hadir langsung maupun secara virtual di cabang dinas wilayah 9 di Majalengka maupun Indramayu. Syukur alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT. Hari ini kolaborasi yang luar biasa. Hari ini adalah teman-teman kami dari Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui cabang dinas wilayah 9 dan juga rekan-rekan dari Diskominfo melalui Museum Penerangan. Terima kasih kolaborasi yang sudah kesekian kalinya, dan ini adalah contoh konkret nantinya yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak Kasubag tadi sudah menjelaskan bagaimana pola ini berjalan. Nah, untuk anak-anakku semuanya, ini ada program yang bagus, program dari museum. Hari ini saya ingin punya waktu 10 menit aja ya, dengerin dulu sebentar nanti. Saya juga panas sekali ini. Kita mendengar bahwa ada target yang akan kita lakukan di sana. Anak-anakku hari ini bisa lihat dengan memanfaatkan konteks literasi digital, bagaimana museum yang ada di sana bisa kita lihat dulu hari ini. Sebenarnya kalau kita ingin tahu, keingintahuan tinggi, dilihatin sebentar kan untuk datang ke sana menjadi lebih besar, kan begitu kira-kira gambarannya. Jadi kalau kita hanya cerita, oh di Taman Mini ada museum, kontennya begini, itu kurang menarik. Tapi akan menarik kalau anak-anakku semuanya yang wilayah Majalengka dan Indramayu ini bisa melihat. Makanya bagaimana konteksnya, kita lihat ya secara literasi digital. Nah, anak-anakku semuanya, ingin saya sampaikan begini, tentunya adalah pada kesempatan yang kali ini, aku foto dulu. Ini yang dilihat kan di sana, bukan di saya ya. Sebentar ya, sebentar aja. Nanti kalau di sana matikan aja dulu itu, lihatnya ke sini gitu. Ya. Halo, udah ya? Oke. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan apa, anak-anakku? Ini ada program menarik bahwa kemampuan hari ini penggunaan teknologi digital sangat penting. Artinya apa sih yang tidak bisa kita lakukan dari gadget Anda, dari handphone Anda? Semuanya sangat menarik dan bisa dilihat. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam konteks pendidikan, maka Anda juga perlu tahu pemanfaatan yang baik, yang benar lah yang dilakukan. Nah, salah satu pemanfaatan yang bagus ini adalah dalam rangka mengenal Museum Penerangan yang ada di Jakarta. Tentunya dalam konteks itu, kalau SD Bu selalu ada Bu wisatanya.
Jadi belajar sambil wisata gitu ya. Nah, konteks ini pun sama. Museum itu adalah bagian dari pendidikan yang dibungkus dalam konteks wisata. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyenangkan. Anda nggak terasa bahwa saat Anda melihat isi yang ada di museum, ternyata itulah sebenarnya yang mempengaruhi otak cara berpikir Anda. Karena saat kita bicara museum adalah bicara tentang perjalanan hidup dari awal sampai akhirnya kayak apa. Tentunya saya yakin hari ini adalah bangsa kita itu ingin menghidupkan kembali museum-museum yang ada di Indonesia, tidak hanya yang ada di museum penerangan yang di Taman Mini. Nah, ini kesempatan anak-anakku semuanya. Kita diingatkan bagaimana saat Anda bisa hari ini tentunya melihat perjalanan yang lalu. Itu kira-kira gambaran seperti itu. Untuk itu pesan saya yang pertama tentunya adalah manfaatkan dalam konteks literasi digital yang baik, untuk hal-hal yang baik, untuk pembelajaran yang baik. Yang kedua tentunya adalah gunakan konteks museum penerangan yang ada dari Kementerian Kominfo ini menjadi sarana Anda belajar, sarana Anda untuk melihat, Anda bagaimana menyiapkan teknologi digital bisa digunakan untuk apa saja. Yang terakhir paling yang senang kan gitu kan. Apa konteks yang senangnya? Wisatanya ya Bu. Yang terakhir kan begitu. Jadi saya sudah bicara sama Ibu KCD, anak-anakku semuanya pasti ingin ke sana kan. Tadi Pak Satari udah nanya ada yang sudah, ada yang belum. Bukan masalah sudah dan belumnya. Yuk kita sambil sama-sama belajar di sana dengan target yang luar biasa ini. Kalau di KCD 10 ada berapa Pak targetnya? 20.000. Harusnya kurang Ibu ya. Harusnya kurang. Jadi cukup banyak. Di sini aja di Majalengka SMK 1 aja udah hampir 2.000. Betul ya Pak ya? Berapa? Udah 2.500 coba bayangin. Ini di Pak Asep aja udah double. 2.500 di Penyingkiran ada berapa Pak? Berapa? No, udah 3.000 4.000 di sini saja. Di Kadipaten Pak Ahmad berapa? 1.200 Pak Asep di Lumending 1.500 juga. Dari sini saya udah hampir 10.000 Bu. 4.000, 3.000, 3.000, 7.000. Jadi ini baru 4 kepala sekolah Bu. Maaf, dari 4 sekolah, 3 kepala sekolah. Mohon maaf Pak Ahmad Karyono ada 2 juga. Maja berapa Pak? 1.500 juga, udah 8.500 Bu. Ya, enggak Bu, ini hanya 3 kepala sekolah Bu. Saya melihat 3 kepala sekolah ini dulu ini. Jadi ini 3 ini kan udah 2-2. Jadi luar biasa. Jadi itu anak-anakku semuanya ya, sama-sama kita ikutin kegiatan ini. Terima kasih. Saya tahu bahwa untuk mencapai hasil yang baik itu perlu kerja keras. Dan hari ini Anda nggak usah kerja keras sebenarnya, tapi sudah mengeluarkan keringat kan gitu kan. Jadi nggak perlu kerja keras sudah ada keringat. No, tambah lagi kepala sekolah kan gitu kan. Jadi makin panjang lagi kan begitu kira-kira gambarannya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, dan marilah karena kita sama-sama kita buka. Oke Pak Adang, udah Pak Adang, selamat datang. Marilah kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan hari ini terkait dengan kegiatan literasi digital untuk pemanfaatan di Museum Penerangan yang ada di Taman Mini kita nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf jika kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Sekdis. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya kepada Bapak Sekdis, kepada Bapak Haji Satari dan juga kepada Bapak Abdullah. Untuk berikutnya, kita akan memasuki sesi inti dari kegiatan virtual experience hari ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu virtual experience. Virtual experience adalah program jalan-jalan ke Museum Penerangan secara virtual melalui aplikasi Zoom yang akan kita simak bersama-sama melalui layar.
Izinkan kami memperkenalkan Museum Penerangan sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Saat ini sudah bergabung bersama kami di sini tim Museum Penerangan yang berada di Jakarta. Sudah ada Kak Restu bersama tim. Kak Restu, apakah suaranya sudah bisa terkoneksi dengan jelas? Halo, selamat pagi Kak April. Apakah suara saya terdengar? Oke, sudah aman Kak Restu. Baik, untuk itu berikutnya akan kami serahkan kepada tim Museum Penerangan yang berada di Jakarta. Untuk Kak Restu bersama tim kami persilakan. Baik, terima kasih Kak April dan juga tim yang ada di Majalengka. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di acara Virtual Experience Museum Penerangan. Untuk teman-teman yang kali ini dari sekolah-sekolah yang ada di cabang Dinas 9 ya, yang ada di Indramayu dan juga Majalengka. Nah, selamat datang teman-teman di acara Virtual Experience. Virtual Experience ini adalah program jalan-jalan virtual bersama Museum Penerangan yang kali ini kami berkolaborasi dengan Tikomdik Provinsi Jawa Barat dan juga cabang Dinas Pendidikan 9 ya untuk hari ini ya. Nah teman-teman, pertama saya berterima kasih kepada cabang Dinas 9 ya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini yang bersama Tikomdik dan juga kepada SMK 1 Majalengka yang sudah memfasilitasi untuk tempat pembukaan ya di sana ya, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Restu, saya adalah pemandu yang akan mendampingi teman-teman dalam acara virtual experience kali ini. Nah, nanti saya tidak akan sendiri, saya juga nanti akan ditemani oleh rekan saya, yaitu nanti kita akan bertemu dengan ahli komunikasi, yaitu Kak Galuh. Nanti ya, disimpan nanti ya Kak Galuhnya ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mendengar kata Museum Penerangan, tadi sudah dijelaskan oleh Kak April ya, bahwa Museum Penerangan itu adalah museum tentang sejarah komunikasi dan informasi di Indonesia. Tapi ketika mendengar kata penerangan, itu apa sih isinya gitu. Jadi penerangan itu teman-teman berasal dari kata menerangkan ya. Jadi bukan lampu, listrik, atau yang terang-terang gitu. Jadi bukan ya. Jadi penerangan di sini artinya memberikan informasi, memberikan penjelasan dari kata menerangkan gitu. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak April, kami berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Nah, kami itu lokasinya ada di Jakarta Timur, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi nanti kalau teman-teman ingin berkunjung langsung, kami tunggu di Taman Mini Indonesia Indah. Dan Museum Penerangan sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 1993, tepatnya pada tanggal 20 April. Jadi saat itu diprakarsai oleh istrinya Bapak Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Jadi waktu itu Butin Soeharto yang memprakarsai berdirinya Museum Penerangan ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melihat koleksi yang ada di Museum Penerangan. Kita panggil saja ya ahli komunikasi ya. Kita bergabung bersama Kak Galuh. Halo Kak Galuh. Suara saya sudah terdengar jelas? Oke, sudah terdengar jelas. Sebelum Kak Galuh mulai, saya ingin mengingatkan lagi ya teman-teman ya. Kak Galuh, nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan kuis ya, yang mana nanti hadiahnya itu ada tumbler menarik dari Museum Penerangan seperti ini. Nanti teman-teman harus menyaksikan dengan seksama ya setiap informasi yang kami berikan. Dan jangan lupa juga nanti untuk teman-teman yang tidak onsite ya, itu nanti bisa menggunakan fitur raise hand ketika sesi tanya jawab dan juga sesi kuis. Jadi nanti silahkan disiapkan pertanyaannya karena nanti akan ada hadiah menarik. Silahkan Kak Galuh.
Oke, terima kasih Kak Restu. Tadi bener banget ya teman-teman kata Kak Restu. Tapi satu yang kayaknya pengen dilurusin deh soal ahli komunikasi. Karena belum ya. Aminin aja deh kalau kayak gitu. Oke teman-teman dari KCD 9 Jawa Barat ya di Majalengka, Indramayu dan sekitarnya. Selamat datang di Museum Penerangan. Tanpa lama lagi kita langsung masuk ke area tata pamer Museum Penerangan. Yang dimana area tata pamer ini berisikan benda-benda koleksi bersejarah seputar bidang komunikasi. Ya, jadi alat-alat komunikasi apa aja yang ada di dalam nanti kita lihat ke sana. Khususnya buat teman-teman yang nanti kuliahnya pengen masuk ke jurusan komunikasi, pantengin terus. Oke, di koleksi pertama ini kita sudah bisa ngelihat namanya adalah kentongan. Ya, di sini ada 3 kentongan. Dan teman-teman pasti mungkin ada yang heran ya, kenapa kentongan ini masuk ke alat komunikasi, sedangkan kentongan ini kan cara penggunaannya cuma dipukul aja, bunyinya cuma satu jenis gitu. Nah, faktanya kentongan ini termasuk alat komunikasi. Kenapa bisa jadi alat komunikasi? Karena dari bunyi yang dikeluarkan dari si kentongan ini bisa ada satu pesan yang disampaikan. Ya, ketika ada pesan yang disampaikan kepada dari satu orang ke orang lain, itu sudah termasuk yang namanya komunikasi gitu. Jadi kentongan ini sudah termasuk alat komunikasi. Jadi pesan yang disampaikan ini bisa melalui alat suara yang dikeluarkan. Contohnya ketika kentongan ini dipukul perlahan, kita akan janjian ya kumpul di satu tempat di balai desa atau di di satu tempat yang sudah dijanjikan. Terus kalau misalnya dipukul lagi lebih cepat, itu nanti menandakan kalau misalnya ada bahaya seperti itu. Pasti teman-teman juga di rumahnya, di daerahnya atau pernah tahu gitu kondisi seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah kentongan ini salah satu alat komunikasi dalam bentuk audio ya. Ada juga yang dalam bentuk audio juga, trompet atau is ya, kan sampaikan pesan ya. Kalau ini bedanya ditiup ya, gitu. Kalau kentongan dipukul seperti itu. Nah, itu adalah salah kedua alat komunikasi yang digunakan pada saat belum adanya teknologi ya, belum adanya listrik, belum adanya baterai dan lain-lain gitu. Nah, kita akan berlanjut ke alat komunikasi berikutnya, yaitu alat komunikasi audio. Nah, alat komunikasi audio ini yang udah ada teknologinya ya. Di sebelah kiri dan kanan saya ini ada yang namanya radio. Nah, radionya ini juga masih radio tradisional ya, jadul ya, seperti itu. Bisa dilihat nih, sebelah sini. Radio ini ukurannya masih besar-besar ya. Ini ada radio pedesaan Purwantoro yang digunakan di daerah-daerah pedesaan, lalu ada radio Ralin Philips ya. Ini juga ada salah satu radio pedesaan lainnya juga. Dan ini ada radio yang merek Telefunken dan ada beberapa radio lainnya. Nah, yang kecil ini, sebelah kanan ini adalah radio buatan Indonesia nih, local pride nih, yaitu radio transistor Cawang ya. Dibuatnya di Jakarta ya, di daerah Cawang seperti itu. Yang uniknya ini ada 2 radio, namanya ada nomenklatur pedesaannya nih. Kenapa sih bisa ada yang namanya radio pedesaan gitu? Bahwasanya zaman dulu itu budaya mendengarkan radio itu tidak seperti sekarang. Biasanya kan dengerin dari mobil atau dari rumah atau dari mana lagi, dari HP juga bisa ya, menggunakan headset gitu seperti itu. Zaman dahulu terbatas ya, karena jumlah radionya juga masih terbatas dan harganya pun juga cukup sulit untuk dijangkau ya gitu. Jadi orang-orang yang memiliki radio biasanya disimpan di satu tempat di balai desa gitu untuk mendengarkan bersama seperti itu. Jadi maka dari itu kenapa namanya ada yang namanya radio pedesaan seperti itu. Itu udah alat komunikasi radio ya, dan radio itu sendiri. Oke, ini sepertinya lagi ada gangguan nih teman-teman, gangguan teknis. Mungkin dikembalikan dulu ke Kak Restu ya, sambil saya benarkan teknisnya dulu. Silakan Kak Restu. Oke, Kak Galuh. Oke. Boleh ceritakan seputar RRI dulu mungkin ya Kak Restu ya. Oke, baik Kak Galuh. Nah, tadi kita sudah berkeliling sebentar ya teman-teman ya. Mohon maaf dikarenakan adanya gangguan teknis, sedang diperbaiki terlebih dahulu ya. Mohon menunggu. Jadi sambil kita menunggu akan aku jelaskan, tadi kita sudah melihat alat komunikasi tradisional,
ada kentongan dan juga ada trompet tois, dan juga untuk yang lebih modern itu sudah ada berkembangnya radio. Jadi radio di Indonesia sendiri itu semenjak zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga zaman pemerintahan Jepang itu sudah ada. Tapi itu bukan milik Indonesia ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk milik Indonesia itu berdiri pada tahun 1945 pada tanggal 11 September. Saat itu berdirilah stasiun pertama di Indonesia, stasiun radio pertama yaitu RRI gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan dimanapun ya gitu, misalnya ada yang bertanya apa stasiun radio pertama, itu jawabannya bukan Prambors, bukan Ardan FM ya, tetapi RRI, Radio Republik Indonesia gitu. Nah, lalu nanti kita juga akan melihat ya, ada stasiun televisi pertama di Indonesia, lalu juga nanti akan ada mesin ketik, dan juga nanti teman-teman dulu sebelum informasi atau alat komunikasi canggih seperti sekarang, untuk mendapatkan informasi itu sangat sulit ya. Jadi yang punya televisi itu hanya beberapa orang, dan juga yang punya radio juga saat itu juga belum sebanyak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin teman-teman radionya sudah ada di handphone gitu. Nah, dan juga ada di mobil gitu ya. Kalau biasanya kita mendengarkan saat berangkat sekolah, berangkat kerja gitu. Nah, kalau dulu itu radio itu sangat mahal harganya, apalagi televisi. Nah, jadi waktu itu untuk mendapatkan informasi juga bisa menggunakan surat kabar atau koran gitu. Nah, kita sudah kembali lagi bersama Kak Galuh. Halo Kak Galuh, apakah sudah diselesaikan teknisnya? Lagi? Halo? Halo Kak Restu, udah Halo. bisa kita mulai lagi? Oke, silakan Kak Galuh. Oke, itu dia teman-teman soal radio ya. Jadi radio pertama di Indonesia ini adalah Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah sekarang tadi udah alat komunikasi audio ya. Sekarang kita lanjut ke alat komunikasi audio dan visual. Dan sebelum kita lihat benda-benda koleksinya, saya ingin menjelaskan ada juga salah satu alat komunikasi yaitu TV dan stasiun televisi pertama di Indonesia nih. Tadi udah kan, radionya adalah RRI. Kalau stasiun TV-nya yaitu adalah TVRI. Ini dia. TVRI ini, Televisi Republik Indonesia, didirikan pada tahun 1962 ya. Bertepatan dengan satu acara besar Asia yang diadakan di Indonesia. Jadi pada tahun 1962 itu Presiden Soekarno ingin punya ambisi atau punya semangat untuk mengadakan Asian Games ya, satu ajang berolahraga ternama di Asia untuk diadakan di Indonesia. Pada saat itu Asian Games diadakan yang keempat kalinya, Ya, evaluasi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu foto-foto dokumentasi ya pada saat tahun 1962 gitu. Dan untuk kegiatan Asian Games bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno ini membuat stasiun televisi yaitu tadi TVRI pada tanggal 24 Agustus 1962 dan juga mendirikan beberapa area-area untuk pertandingan olahraganya. Salah satunya adalah Gelora Bung Karno di Jakarta, GBK. Lalu yang berikutnya ini adalah pemerintah membagikan televisi kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu. Pemerintah itu membagikan televisi ke masyarakat Indonesia untuk masyarakat Indonesia bisa menyaksikan apa yang sudah disiarkan oleh TVRI. Dan ini adalah televisi generasi pertama ya. Dan teman-teman ini udah ngelihat ya, kalau teman-teman penasaran nih, lagi nonton TV di rumah, TV pertama yang datang ke Indonesia tuh yang kayak gimana sih? Yang seperti ini benar-benar TV pertama yang datang ke Indonesia untuk menyaksikan pertandingan Asian Games yang keempat tahun 1962. Seperti itu. Ini adalah televisinya ya teman-teman. Jadi teman-teman udah lihat nih TV pertama yang ada di Indonesia seperti apa. Kita lanjut lagi. Nah,
Lantas ini TV-nya zaman dulu seperti ini. Lalu kameranya bagaimana zaman dulu? Nah, kameranya unik lagi nih. Besar-besar ini ya. Yang dimana zaman sekarang kameranya udah mirrorless atau DSLR. Bentuknya berlomba-lomba, semakin compact dan semakin kecil. Sedangkan zaman dulu karena keterbatasan teknologi besar-besar ini ya. Dan dulu pun juru kamera ini tidak seperti sekarang. Juru kamera satu orang, mungkin ya kameramen satu orang. Dulu juru kamera atau kameramen itu biasanya 3 orang ya. Gitu. Satu untuk membawa kameranya, satu untuk membawa alat-alatnya seperti tripod yang di bagian bawahnya dan ada beberapa pencahayaan atau lighting seperti itu. Ini kamera yang digunakan oleh di daerah luar ya, di outdoor seperti itu. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini salah satu kamera lainnya, koleksi kami lainnya yaitu adalah kamera TVRI juga yang digunakan di area indoor ya, di area studio. Itu daerah di area studio ya. Nah, yang membedakan kamera yang tadi dan yang sekarang, yang indoor dan outdoor itu yang membedakan ini adalah rodanya ya. Ya, seperti itu. Kalau yang outdoor itu biasanya kaki-kaki karena dia steady dan tempatnya emang fix di daerah situ gitu. Kalau misalnya studio itu memang sesuai kebutuhannya pasti akan untuk digerak-gerakan seperti itu. Dan kamera ini biasanya digunakan untuk acara-acara di studio seperti pembawa berita seperti itu atau talk show dan lain-lainnya seperti itu. Nah, tadi sudah saya spill sedikit ya soal program TV ya, yaitu program berita, dan ada juga program berita yang memang melegenda di stasiun televisi TVRI yang sekarang sudah ada di Trans 7. Program ini dikhususkan untuk semua umur, yaitu adalah Si Unyil. Nah, di Museum Penerangan ini ada studio Si Unyil asli ya, yang koleksinya langsung dari studio PFN ya, pembuatan Si Unyil. Ini satu asli, ini ada Si Unyilnya. Bahkan pro televisi, khususnya sebenarnya untuk anak, tapi untuk semua umur juga bisa. Kenapa? Karena ini di Indonesia ya. Ya, Si Unyil ini juga menceritakan tentang menggambarkan sebuah semboyan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua ya. Ini Ucil kok jadi Ucil? Unyil ini dari berbagai adat dan suku dan budaya seperti itu. Ada Unyil, ada Melani yang dari teman-teman Tionghoa, ada Pak Raden yang dari suku Jawa dan lain-lain seperti itu. Itu dia tadi program yang ada di TVRI. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi di mana saya pengen ngasih tahu nih kalau misalkan ini bisa dibilang FYP-nya zaman dahulu nih. TikTok-nya ya, for your page-nya zaman dahulu. Yang dimana kalau zaman sekarang kan kita kayak pengen tahu berita-berita tercepat ya tinggal buka di beberapa media sosial lah, di FYP-nya TikTok lah, atau di timeline-nya Twitter, atau di home-nya Instagram seperti itu. Kalau zaman dahulu gimana sih kita dapat berita-berita terkini gitu. Nah, jadi karena memang keterbatasan teknologi ya, keterbatasan media komunikasi, pemerintah mengutus beberapa orang untuk menyampaikan informasi ke masyarakat Indonesia, yang dimana kondisinya Indonesia ini adalah negara kepulauan. Disebar orang-orang ini yang diutus untuk menyampaikan informasi ya. Nah, orang-orang yang diutus ini bernama juru penerang ya. Ingat ya, orang-orang yang diutus untuk menyampaikan informasi pada zaman dahulu itu adalah juru penerang. Nah, contohnya seperti ini. Beberapa contoh juru penerang memberikan informasi ke berbagai daerah ya. Dan media yang digunakan ini juga bermacam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ada yang menggunakan kerbau untuk kendaraannya dan dikasih toa, terus lalu ada pertunjukan seni gitu untuk menarik masyarakat untuk datang gitu. Setelah itu diberikan informasi. Ada yang menggunakan mobil penerangan, dan ada yang menggunakan kegiatan yaitu layar tancap ya, seperti itu. Nah, yang layar tancapnya ini juga Museum Penerangan menyimpan koleksinya ya. Kita merawat koleksi layar tancap lagi, proyektor yang digunakan untuk layar tancapnya. Ini tadi ada proyektor Cinkang, yang sekarang ini adalah proyektor koper yang dibawa oleh seorang juru penerang. Nah, ini juga ada mini diorama nih, menceritakan tentang juru penerang yang datang ke daerah saudara kita yang ada di timur ya. Semakin jauh nih, gitu, dari ibu kota
Indonesia yaitu Jakarta untuk menyampaikan informasi seperti itu. Dan ada juga ini minirama nih, diorama mobil panggung penerangan yang jadi favorit saya. Kenapa? Karena mobil ini bisa disulap menjadi panggung ya. Ketika satu daerah butuh hiburan atau satu daerah butuh pertunjukan atau butuh wadah untuk menyampaikan informasi, mobil yang datang itu bisa disulap menjadi sebuah panggung untuk melakukan pertunjukan atau penyampaian informasi seperti itu. Nah, ini juga ada koleksi seragam yang digunakan oleh seorang juru penerang atau bisa kerap disingkat Jupen ya. Dan ada satu logo yang terpampang di sakunya, yaitu logo Anantakupa yang kepanjangan dari api Nanta Kunjung Padam. Dari api Nanta Kunjung Padam ini adalah informasi akan dianalogikan menjadi sebuah api yang tidak akan pernah padam oleh hal apapun. Jadi mau ada berita buruk atau hoax ya, mau sebanyak apapun, berita baik itu tidak akan pernah padam ketika kita memperjuangkannya seperti itu. Oke, ini juga ada kendaraan ya yang digunakan. Nah, ini udah mulai deket-deket sekarang nih, tahun 95 nih. Ini adalah sepeda motor Jupen yang digunakan di daerah Subang ya, Jawa Barat. Nah, ini ditambahkan fiturnya nih, ada semacam kalau zaman sekarang bilangnya magic gear ya. Enggak lah. Ini adalah ada peti-petinya yang berisikan dokumen-dokumen untuk mungkin informasi yang ingin disampaikannya gitu. Karena kan banyak ya dokumen-dokumennya harus dibawa seperti itu. Ini adalah salah satu motor juru penerang di Kabupaten Subang. Oke, itu dia soal penerangan umum. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini adalah sesi film ya, yang dimana ini saya ingin memperkenalkan seorang tokoh luar biasa ya, karena dedikasinya dalam sebuah bidang, yaitu bidang perfilman. Dedikasi beliau membuat beliau diangkat menjadi seorang pahlawan nasional ya. Beliau adalah Bapak Usmar Ismail. Nah, dia adalah sutradara laki-laki pertama Indonesia yang membuat film Indonesia pertama ya. Dan setelah itu beliau membuat beberapa film lainnya ya. Dedikasinya sangat tinggi terhadap perfilman Indonesia, sehingga beliau pada beberapa tahun lalu ya, sebelum pandemi itu diangkat menjadi seorang pahlawan nasional ya. Ini adalah jas yang digunakan, dan ini adalah kamera yang digunakan oleh beliau dalam beberapa film pertamanya. Dan film pertamanya yang ada di Indonesia, film pertama yang beliau buat itu adalah film Darah dan Doa ya. Dan syuting pertama film Darah dan Doa itu dilakukan pada tanggal 30 Maret 1950. Dan syuting pertama itulah 30 Maret 1950 itu dijadikan Hari Film Nasional ya. Itulah kenapa Hari Film Nasional itu pada tanggal 30 Maret gitu. Dan ini juga kamera yang digunakan, dan ini adalah alat yang digunakan untuk menyunting atau mengedit film-film hasil garapannya beliau seperti itu. Ibaratnya ini adalah CapCut-nya zaman dulu lah pada tahun 1950-an. Nah, sekarang CapCut udah bentuknya ya ada di dalam HP ya gitu. Zaman dulu bentuknya sebesar ini gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah perfilman, kita akan ke pers dan grafika ya, ke teknologi grafika, yaitu teknologi percetakan ya. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan ada beberapa koleksi yang juga menjadi nenek moyangnya laptop atau Microsoft Word-nya zaman dahulu ya. Yang dimana sekarang kita kalau ngerjain tugas udah menggunakan laptop ya, atau menggunakan komputer. Dan zaman dahulu ini biasanya surat-surat atau dokumen-dokumen itu dibuatnya menggunakan mesin ketik seperti ini. Ya. Ini ada mesin ketik huruf Arab nih. Tutsnya dari huruf hijaiyah ya. Dari alif sampai ya. Lalu ada mesin ketik huruf Jawa ya, digunakan di pemerintahan-pemerintahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya, dan ada beberapa mesin ketik lainnya yang digunakan pada era kemerdekaan seperti itu. Nah, ini juga ini ada koleksi kami mesin setting ya.
yang digunakan untuk membuat surat kabar atau koran. Nah, koran yang zaman dahulu juga menarik ini, yang dimana koran zaman sekarang pasti berlembar-lembar ya, sedangkan koran zaman dahulu itu biasanya umumnya hanya satu lembar saja. Gitu. Satu lembar yang dibuat menjadi 4 halaman atau bahkan bisa satu lembar saja bolak-balik seperti itu. Kenapa? Karena memang terbatas, tidak ada mesin cetak yang canggih seperti sekarang ya. Zaman dahulu itu mesin cetaknya dibuatnya, nah tulisan-tulisan yang ada di koran ini disusun satu persatu kata demi kata, headline-nya dibuat dengan huruf-huruf cap yang besar seperti ini, nanti ada kata-katanya seperti itu, nah nanti dilanjutkan ke mesin setting ini nih. Nah, ditempel untuk diberikan stempel kayak sebenarnya stempel kayak itu. Nah, akhirnya di koran yang selembar seperti itu. Kak, terus cara buat si lempengan-lempengan kata-katanya dari mana? Nah, sebelah kanan sini yang warna hijau ini adalah mesin cetak kucok ya. Mesin pelebur besi yang untuk membuat huruf-huruf ya, untuk membuat kata-kata seperti itu. Jadi dari besi yang dileburkan untuk menjadi sebuah cap lah gitu, seperti itu. Dan mesin cetak ini pasti ada penemunya dong. Kalau misalnya nggak ditemuin, kenapa bisa ada gitu. Nah, penemu mesin cetak ini buat teman-teman ini buat biar teman-teman tahu, penemu mesin cetak ini adalah Johannes Gutenberg ya. Beliau adalah seorang pandai logam ya, berkebangsaan Jerman. Dia menemukan mesin cetak berbasis minyak untuk membuat sebuah tulisan seperti itu. Dan sekarang sudah dikembangkan ya, berbagai zaman hingga secanggih sekarang ya. Bahkan di percetakan udah banyak banget percetakan yang bisa canggih lah, satu hari bisa jadi sebuah bentuk produk seperti itu. Itu dia, dan ini beberapa mesin cetak lainnya nih. Salah satu mesin cetak zaman dahulu nih, membuat koran yang beribuan-ribuan eksemplar nih, sudah mulai canggih lagi. Seperti itu teman-teman untuk pers dan grafika. Itu dia ruang tata pamer Museum Penerangan, dan sebelum kita sudah ini tata pamer area tata pamer Museum Penerangan ya, kejadian luar biasa di Indonesia, yaitu rapat raksasa di lapangan Ikada. Nah, ini juga bisa dianalogikan sebagai viral pada masanya ya, di tahun 1945. Nah, ini adalah kejadian ketika zaman dahulu kan berita tersampaikannya nggak begitu cepat seperti sekarang ya. Kayak tahun 1945, Indonesia tuh udah merdeka apa belum sih gitu. Masih penasaran gitu, ini udah berdua apa belum gitu. Jadi akhirnya Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengklarifikasi, mengumpulkan masyarakat Indonesia di lapangan Ikada untuk memberitahu bahwasanya Indonesia sudah merdeka gitu, seperti itu. Dan sekarang lapangan Ikada ini sudah dibangun sebuah monumen khas ya di Indonesia, yaitu Monumen Nasional. Nah, jadi sebelum adanya Monumen Nasional atau Monas, itu adalah lapangan Ikada, Ikatan Atlet Jakarta, seperti itu. Itu dia ruang tata pamer Museum Penerangan. Sekarang kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab dan sesi kuis. Tapi sebelumnya saya izin dulu nih, pengen ngesetting tempat buat tanya jawab dan sesi kuis. Saya serahkan lagi kepada Kak Restu. Kak Restu, silakan Kak Restu. Halo Kak Galuh, terima kasih. Silakan untuk Kak Galuh mempersiapkan tempat untuk kita sesi selanjutnya ya. Nah itu ya tadi ya teman-teman ya, kita sudah berkeliling bersama dengan Kak Galuh di ruang tata pamer Museum Penerangan. Tadi kita sudah melihat beberapa jenis alat komunikasi ya. Ada alat komunikasi audio atau yang hanya suara, yaitu ada radio, kentongan, terus juga ada yang dari kerang, trompet tois, lalu juga ada alat komunikasi audio visual yaitu televisi, lalu ada si unyil ya. Si unyil itu juga merupakan salah satu alat komunikasi karena digunakan untuk memberikan informasi bagi anak-anak Indonesia di tahun 1980-an. Lalu juga ada alat komunikasi visual, tadi kita sudah melihat ada mesin ketik, lalu ada mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg, lalu juga ada mesin cetak yang lebih modern yaitu Victoria Front, dan juga
tadi teman-teman juga melihat tokoh perfilman ya, ada Bapak Usmar Ismail dan juga tadi ada penerangan umum yang dilakukan oleh petugas yang namanya Jupen atau juru penerang. Kalau sekarang itu Jupennya memang sudah tidak ada lagi, tapi berganti menjadi GPR ya, Government Public Relation atau Pranata Humas kalau di pemerintahan gitu. Jadi Jupennya sudah tidak ada dan berganti gitu. Dan tugasnya sama ya, tetap memberikan informasi di setiap instansi gitu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru pendamping untuk bisa mengisi link daftar hadir ya yang kami share di kolom chat. Nah, untuk saat ini untuk sesi tanya jawab, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga melalui fitur raise hand gitu. Kita menunggu dulu, tapi Kak Galuh sedang bersiap. Halo Kak Galuh, apakah sudah siap? Ya, Kak Galuh masih, suaranya masih oke. Halo. Halo Kak Galuh. Halo, sudah terdengar kan suara saya? Ya, sudah. Mantap. Untuk sesi tanya jawab kesempatan pertama kita berikan ke SMK 1 Majalengka dulu ya. Boleh. Ayo teman-teman SMK 1 Majalengka. Oke, teman-teman di sini Perwakilannya kalau ada yang ingin mau bertanya boleh perkenalkan acungkan dulu tangannya. dirinya, namanya siapa, Oke. kelas berapa, Boleh berdiri? dan pertanyaannya apa. Oh, apakah Kak April yang akan bertanya? Nanti dapat hadiah, ini hadiahnya. Kak April yang mau nanya apa janjian nih? Ini hadiahnya buat Kak April dong. Iya. Kak April udah punya satu lusin ya ini ya. Minta ke Kak April aja teman-teman di SMK 1 Majalengka. Oke. Oke, sudah ada perwakilannya. Perkenalan dulu ya, namanya siapa, kelas berapa, dan pertanyaannya apa. Silakan. SMK 1 Majalengka, Kak April masih Di belum mute. buka suaranya. Tolong di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Belum. Atau langsung ke Jakarta aja nih. Perkenalkan, nama Operator saya SMK Zahra 1 Nur Majalengka. Asyifa. Oke. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Majalengka. Saya berada dari kelas 10 PPLG 1. Izin Iya, bertanya namanya- rekan-rekan semua. Namanya tadi kakak. siapa? Punten, Zahra. maaf. Namanya? Namanya Zahra. Oh, Zahra. Zahra. Oke, silakan Zahra. Kak, izin bertanya, itu bagaimana bisa jadi mobil menjadi panggung? Di yang tadi Oke. dijelaskan. Oke, tertarik kepada mobil penerangan ya. Oke, silakan Kak Galuh yang mungkin ingin menjawab pertanyaan Zahra. Ya. Kalau pertanyaan dari Zahra ya, dari SMK 1 Majalengka ya, gimana caranya itu mobil bisa berubah jadi panggung? Itu semua berkat sihir ya teman-teman. Enggak. Tidak, itu bukan hoax sihir. teman-teman. Jangan Itu- didengar. Itu apa? Jadi mobilnya itu sebenarnya mobil truk yang dimana belakangnya itu di custom lagi, diedit lagi, diubah lagi menjadi partisi-partisi lipatan besi, yang dimana nanti ketika lipatan besinya itu dibuka seperti itu, nanti diberi sanggahan kaki-kaki, itu sudah menjadi satu lahan datar gitu yang bentuknya seperti panggung seperti itu. Jadi sebenarnya ibaratnya nih kalau misalnya sederhananya seperti mobil pick up yang pembatas-pembatasnya itu dibuka lipatannya seperti itu. Tapi ini bentuknya besar, sebesar truk ya, sebesar truk gitu. Jadi itulah kenapa bisa jadi mobil bisa jadi sebuah panggung dan digunakan oleh Departemen Penerangan dalam kegiatan-kegiatannya memberikan informasi atau menyebarkan informasi. Seperti itu Zahra, semoga membantu. Oke, seperti itu ya Zahra ya jawabannya. Semoga membantu dan ditunggu hadiah menariknya dari Museum Penerangan. Oke, terima kasih SMK 1 Majalengka. Kita lanjut ya ke penanya kedua. Penanya kedua kita akan beralih ke teman-teman yang ada di Zoom.
Oke, kepada kakak operator boleh di mute dan juga left untuk zoomnya ya. Karena di SMKN 1 Majalengka ini spesial, jadi kita ada interaktif onsite langsung di sini, hadiahnya langsung dikasihin, gak dikirim dulu gitu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku mau tanya teman-teman di sini pada bawa handphone karena kita akan main kuisnya lewat handphone. Bawa, oke. Teman-teman tahu website Kahoot? Tahu. Nah, untuk yang belum tahu, boleh di Google di browsernya masing-masing Kahoot, kahoot.it. Karena nanti kita akan main kuis lewat Kahoot gitu. Nanti untuk kakak operator boleh untuk Kahootnya pin gamenya ditayangkan di depan ya. Sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya lagi. Yang mau bertanya nanti kita kasih kenang-kenangan lagi. Kalau ada yang mau bertanya boleh disampaikan di sini ya. Mumpung kami masih ada di sini. Nanti kalau udah balik ke Jakarta susah. Oke, game pinnya sudah ada di depan. Ada di 802775 atau teman-teman bisa scan QR code yang ada di depan. Naufal sudah bergabung. Ada Yuri, ada Nazar Laki. Oke, boleh dikasih nama yang unik, boleh ya. Kasih nama yang unik-unik, biar nanti siapa nih, kita nggak tahu itu siapa. Oke, ada Taufik, ada Ratih di sini. Oke, kita tunggu lagi, ada Suci. Sambil nunggu, aku mau kasih hadiah buat teman-teman SMKN 1 Majalengka yang tadi posting kegiatan Museum Penerangan. Satu orang angkat tangannya, ada? Yang posting, kamu posting? Yang posting, kamu posting? Boleh dilihat postingannya? Oke, kita lihat dulu. Oke, posting, boleh. Kita kasih hadiah. Oke, karena kamu sudah posting, kita kasih hadiah. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, sudah ada banyak sekali di sini bergabung, sudah ada 26-27 siswa bergabung. Kita tunggu lagi yang lain untuk bergabung. Kahoot.it, kahoot.it atau kahoot.it. Oke, sudah ada 38, 40 siswa bergabung di sini. Nanti kita akan berikan hadiah untuk 3 orang teratas. Kalau yang kesusahan masuk boleh langsung di-scan aja QR code yang ada di depan ya. Boleh di-scan aja pakai QR scanner, QR code yang ada di depan. Sambil nunggu apakah ada yang mau bertanya? Oh, mau bertanya, boleh. Kamu namanya siapa? Ya, berdiri dong. Kamu namanya siapa? Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maharani Arya Dewi Maulani atau biasa disebut Hani. Saya berasal dari kelas 10 PPLG 2. Baik Kak, izin bertanya. Untuk kepala pertama Museum Penerangan itu siapa? Baik, pertanyaannya kata Rani, kepala Museum Penerangan itu yang pertama siapa? Lagian kenapa Rani kepo sih? Oke, nah jadi teman-teman, kepala Museum Penerangan yang pertama itu namanya Bapak Agus Salim. Bapak Agus Salim, betul. Beliau menjabat sejak tahun 1993 di mana Museum Penerangan pertama kali didirikan. Kalau sekarang namanya itu Bapak Abdullah yang sekarang menjabat menjadi kepala Museum Penerangan. Oke, di sini sudah ada berapa orang bergabung? Oke, terima kasih Rani. Di sini kita sudah lihat ada 117 orang bergabung. Ada yang masih coba buat gabung? Acungkan tangannya. Oh masih, kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu dulu. 124 orang bergabung. Yang masih coba gabung, boleh acungkan tangannya. Sudah semua? Oh masih ada, oke kita tunggu lagi. Kita bacain aja nama-nama yang ada di depan ya.
Coba kita bacain. Ada namanya mana nih? Ada yang Sultan, ini nama aslinya atau dia emang banyak uang makanya namanya Sultan? Bubub, ini bububnya siapa? Bububnya siapa? Coba kita scroll lagi. Ada Bang Bokir. Coba kita lihat lagi. Fatih WA, sudah gak mau pusing ini mah orangnya. Fatih WA. Apalagi nih, duh. Mana lagi yang namanya yang unik-unik, boleh di scroll ke bawah kakak operator. Oke, ke bawah lagi. Mana nih? Rahasia HBU, oke. Oh, ada yang namanya sama ya, April. Oke. Sudah 144 orang bergabung. Ada yang masih coba gabung tapi belum bisa? Sudah semua? Oke, ada satu masih? Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, Jihan sudah bergabung. Ada yang masih bergabung lagi? Sudah? Kita mulai ya. Kita mulai hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Kakak operator boleh dimulai. Virtual Experience Museum Penerangan. Kita lihat soal pertama. Museum Penerangan adalah unit pelaksana teknis dari kementerian apa? Apakah Kementerian Komunikasi dan Informasi? Ataukah Kementerian Informasi dan Komunikasi? Ataukah Kementerian Informatika dan Komunikasi? Atau Kementerian Komunikasi dan Informatika? Logonya biru-biru. Biru-biru mencengangkan. Oke, dan ternyata jawabannya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita lihat di sini perolehan sementara Taufik memimpin. Oke, kita lanjut lagi. Berikut ini adalah koleksi yang ada di Museum Penerangan, kecuali apakah kentongan, ataukah handphone, ataukah televisi, ataukah mesin ketik. Apa ya? Dikasih clue. Koleksi Museum Penerangan itu adalah alat komunikasi massa. Alat komunikasi massa. Oke. Dan jawabannya adalah handphone, karena handphone itu biasanya digunakan secara personal. Oke. Dan siapa ini? Naya memimpin di urutan pertama. Keren. Oke, kita main betul atau salah. Jupen adalah singkatan dari juru penerang. Kira-kira apa ya? Apakah Jupen itu ternyata juru penerbang? Atau juru penyerang? Atau juru pendendam? Oke, sudah berapa orang yang menjawab di sini? Ada. Oke, jawabannya adalah betul. Jupen adalah juru penerang atau petugas yang memiliki tugas menyampaikan informasi ke berbagai daerah. Zaki memimpin, Naya turun ke urutan kedua. Oke, berikutnya. Berapa harga tiket masuk Museum Penerangan? Ini sekalian spill buat teman-teman yang mau main ke Museum Penerangan. Kasih clue jangan. Clue-nya nggak bayar. Jawabannya adalah RP0 atau gratis ya. Jadi cuman bayar masuk taman mininya aja, ke Museum Penerangan gratis. Zaki memimpin kembali. Disusul Revi dan juga Taufik. Oke, Museum Penerangan diresmikan tanggal berapa ya? Apakah tanggal 20 April 93 ataukah 19 April atau 18 April atau 21 April? Cluenya 1 hari sebelum ulang tahun RA Kartini. Sebelum. Jawabannya adalah 20 April tahun 1993. Oke. Wah, Zaki masih memimpin di urutan pertama. Disusul oleh Taufik. Oke.
Berikutnya, slogan dari Museum Penerangan adalah, apakah Museum Informatika? Wah, udah langsung ada terpampang nyata di depan ya. Kalau masih salah keterlaluan ini. Apakah Museum Komunikasi atau Museum Kementerian Kominfo ataukah Saksi Perubahan Generasi? Oke, jawabannya adalah Saksi Perubahan Generasi. Tadi sudah ada terpampang di bawah ya tulisannya ya. Kita lihat di sini, waduh, Zaki masih bertahan. Fardan naik ke atas bersama Hani dan juga Algi. Oke, betul atau salah? Muspenners adalah sebutan bagi pengunjung Museum Penerangan. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Biasanya kalau ada pengunjung ke Museum Penerangan, kita itu panggil satu nama, mereka jawab yes gitu. Apakah Muspenners atau bukan? Jawabannya adalah betul. Muspenners. Kalau yang follow IG-nya Museum Penerangan pasti tahu, kita sering menyebut pengunjung kita dengan Muspenners. Oke, Zaki dan Taufik ini bertahan terus ya. Wah, juara bertahan. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-8. Museum Penerangan diresmikan oleh Bapak B.J. Habibie. Apakah betul atau salah? Kasih clue jangan. Museum Penerangan ini diresmikan oleh Bapak Presiden kedua Indonesia. Siapa ya? Siapa ya? Oke, jawabannya adalah salah. Karena Museum Penerangan ini diresmikan oleh Bapak Soeharto. Betul. Oke, kita lihat di sini perolehan sementara. Wah, tidak ada perubahan yang signifikan ya. Zaki dan Taufik masih menjadi juara bertahan. Zaki dan Taufik sudah siap menerima hadiah? Berikut ini adalah tujuan didirikannya Museum Penerangan. Kecuali apa ya? Ini hati-hati, takutnya ada jebakan dari kata-kata yang tertera di depan. Oke, kita lihat di sini sudah hampir semuanya menjawab dan jawabannya adalah kecuali menyembunyikan benda bersejarah. Tentunya untuk apa disembunyikan ya? Malah kita tampilkan, kita bawa kepada kalian semua. Oke, Algi dan Hani bertukar posisi. Pertanyaan berikutnya. Museum Penerangan berada di lokasi. Nah, ini pertanyaan terakhir, hati-hati ya. Apakah ada di Taman Ismail Marzuki atau Taman Mini Indonesia Indah, Taman R.A. Fadilah atau Taman Impian Jaya Ancol? Oke, tadi udah berkali-kali ya disebutkan Museum Penerangan ini lokasinya ada di Taman Mini Indonesia Indah. Betul, kita lihat perolehannya. Podium ketiga diisi oleh Fardan. Podium kedua diisi oleh Taufik. Dan yang pertama Zaki. Untuk 3 orang pemenang di depan boleh ke depan untuk menerima hadiahnya ya. Untuk Zaki, Taufik dan juga Fardan jangan lupa di bawah handphonenya ya. Untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang lain masih ada 2 kesempatan lagi. Nanti aku kasih pertanyaan, kalau bisa jawab aku kasih hadiah, masih ada. Oke, untuk ketiga juara kita boleh ke depan, kita kasih tepuk tangannya sekali lagi. Ini kalian sekelas? Oh, sekelas. Ngisinya barengan ya? Nyontek gak? Enggak. Oke, kamu siapa namanya? Taufik itu juara kedua. Ini siapa namanya? Zaki, oh ini juara pertama kita. Oke, dan ini berarti Fardan. Oke, Fardan juara ketiga kita. Boleh dibantu untuk dikasih? Oke, kita akan menyerahkan hadiah untuk Taufik. Ini hadiahnya ada payung. Oh, Zaki dulu katanya. Zaki juara pertama.
Zaki boleh kaosnya? Oke, dan untuk Taufik ada payung. Dan juga untuk Fardan ada tumbler. Oke. Terima kasih teman-teman, boleh. Oh, boleh berfoto bersama dulu, baik. Oke, terima kasih teman-teman, boleh kembali lagi. Terima kasih Bapak. Nah, saya masih punya 2 hadiah lagi akan diberikan kepada teman-teman yang bisa menjawab. Ada nggak yang tahu nama username Instagram Museum Penerangan? Ayo, jangan di searching dulu. Ada yang tahu username IG-nya Museum Penerangan? Boleh angkat tangannya? Oke, dikasih waktu. Oke, itu ada di belakang. Kamu angkat tangan nggak? Ngantuk. Oke, ada yang bisa sebutkan username Instagram Museum Penerangan? Oke, kamu yang di belakang. Boleh berdiri. Oke, ke depan aja biar nggak susah. Kamu namanya siapa? Tania. Dari kelas 10 PPLG 1. Oke, Tania dari kelas 10 1. Oke, Tania, apa nama username IG-nya Museum Penerangan? TMII Official. Bener nggak? Salah katanya. Salah katanya, kita kasih kesempatan lagi, jangan? Kasih. Oke, 1 kesempatan lagi. Apa namanya Tania? Taman Mini Indonesia Indah. Kurang tepat, gak apa-apa Tania. Nanti kita berikan dulu kesempatan untuk teman-teman yang lain. Boleh kembali lagi duduk. Oke, ada yang bisa sebutkan? Oke, yang sebelah sini. Tadi siapa yang duluan? Oke, gak apa-apa, nanti hadiahnya bagi 3 aja ya. Oke, kamu siapa dulu deh, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutski Apriliansa dari 10 PPLG 1. Apa nama username IG-nya Museum Penerangan? Nama IG-nya yaitu Museum Penerangan. Betul nggak? Betul. Oke, boleh diberikan hadiahnya. Untuk siapa tadi namamu? Yuki. Lucky. Oke, Lucky. Terima kasih Lucky. Betul ya, namanya itu Museum Penerangan. Masih ada 1 hadiah lagi. Katanya tuh aku dapat bocoran. Teman-teman dari SMKN 1 Majalengka ini pada pinter matematikanya. Emang iya? Katanya jago-jago banget ini mah. Calon-calon pemenang Olimpiade Internasional katanya teh. Kalau gitu aku akan main matematika sedikit. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa Museum Penerangan ini didirikan sejak tanggal 20 April tahun 1993. Berapakah usia Museum Penerangan di tahun 2026? Oke, sudah ada yang mengacungkan tangan. Kamu udah dapet? Udah, kita coba yang lain dulu. Oke, Kak, boleh berdiri, boleh berdiri, boleh berdiri. Gak apa-apa, salah juga, boleh berdiri. Siapa namanya? Kenapa? Eca, boleh berdiri Eca. Eca dari kelas berapa? 10, JKT 1. Udah JKT 1, oke. Eca, berapa usia Museum Penerangan di tahun 2026? 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun, betul nggak? Betul, oke. Oke, terima kasih Eca. Dan tentunya juga aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari SMKN 1 Majalengka atas keseruan kegiatan kita hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru serta Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyambut kegiatan kita hari ini dengan amat sangat baik. Kami dari Museum Penerangan mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada yang salah baik dari tutur kata maupun perbuatan yang kami lakukan. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan hari ini dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Nah, sekarang kita sudah berakhir acara virtual experience ini. Bapak ucapkan terima kasih atas antusias kalian dalam mengikuti acara ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian kembali belajar sesuai dengan jadwal pelajaran. Ya, siap. Terima kasih. Boleh istirahat dulu boleh. Siap, silakan. Nanti itulah. Ya.